Semakin maju, dunia bisnis juga terus mengalami perkembangan dan persaingan yang ketat. Sudah siapkah Anda menghadapinya? Faktanya, di dunia bisnis, nilai sebuah perusahaan tidak hanya dipandang dari profit dan loss-nya saja. Hal yang sebenarnya yang paling penting adalah perusahaan dapat mengetahui seberapa besar value dari bisnisnya. Ini akan menentukan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnisnya di masa depan, sehingga dapat memudahkan suatu bisnis atau perusahaan mendapatkan sebuah kepercayaan dari para investor. Memahami business valuation juga hal yang sangat penting bagi seorang akuntan dan akuntan publik. Karena akuntan dan akuntan publik memiliki peran yang penting dalam membuat laporan keuangan dan memahami value dari sebuah bisnis. Memahami business valuation juga merupakan nilai tambah seorang akuntan dan akuntan publik. Jika kamu ingin memahami business valuation, kamu harus mengikuti program yang satu ini. Namanya CBV. Jadi tunggu apa lagi? Persiapkan skillmu dari sekarang. Jangan sampai kamu tertinggal dengan yang lain. Jadilah trusted professional. Saya Lady Karina, instruktur brevet AB IAPI. Bagi saya, mengajar program ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, terutama saat membawakan materi ISPT dan praktik pelaporan pajak. Selama mengajar, saya melihat antusiasme peserta sangat luar biasa. Mereka tidak hanya ingin memahami aturan perpajakan, tetapi juga ingin benar-benar menguasai keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Brevet AB IAPI memiliki keunggulan dan keistimewaan sendiri, yaitu sudah memperkenalkan simulasi dummy cortex. Seperti yang kita ketahui, jika tahun 2026, semua wajib pajak diharuskan melaporkan SPT-nya melalui sistem tersebut. Sistem yang diajarkan meliputi sistem inti perpajakan yang segera digunakan secara nasional. Dengan demikian, peserta dapat langsung mempraktikkan proses administrasi perpajakan modern ini, mulai dari pengisian data, pelaporan, hingga memahami alur digital yang terintegrasi. Praktek seperti ini membuat lulusan brevet AB IAPI benar-benar siap menghadapi sistem perpajakan digital yang terus berkembang. Saatnya bergabung bersama kami.
Dalam lingkungan audit yang terus berkembang dan semakin kompleks, mutu dan integritas audit menjadi prioritas utama. Untuk itu, Standar Manajemen Mutu 1 atau SMM1 hadir sebagai standar baru yang menggantikan SPM1. Tujuannya meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu di setiap kantor akuntan publik. SMM1 adalah standar terbaru yang mengatur tanggung jawab KAP untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu dalam melaksanakan perikatan audit atau review atas laporan keuangan atau perikatan asuransi lainnya atau perikatan jasa terkait. SMM1 mengharuskan KAP untuk memiliki 8 komponen utama dalam sistem manajemen mutu, yaitu proses penilaian risiko KAP, tata kelola dan kepemimpinan, ketentuan etika yang relevan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, pelaksanaan perikatan, sumber daya, informasi dan komunikasi, proses pemantauan dan remediasi. SMM1 membawa beberapa peningkatan penting untuk mutu perikatan antara lain memastikan budaya mutu yang kuat dengan peran dan tanggung jawab kepemimpinan yang jelas. KAP menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasi risiko, dan merespon perubahan dengan lebih proaktif. Meningkatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya, termasuk teknologi dan penyedia jasa. Mengedepankan aliran informasi yang efektif di dalam dan luar KAP. Pemantauan mutu yang berkelanjutan, dan evaluasi sistem secara tahunan untuk memastikan pencapaian tujuan mutu. SMM1 akan berlaku efektif pada 31 Desember 2025. Namun, persiapan sedini mungkin sangat disarankan agar KAP memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan sistem manajemen mutu mereka dengan standar baru ini. Jika KAP saat ini mematuhi SPM1, maka KAP tersebut semestinya sudah memiliki kebijakan dan prosedur terkait mutu. Kebijakan dan prosedur tersebut mungkin masih relevan dan sesuai untuk sistem manajemen mutu baru KAP, atau mungkin perlu direvisi atau ditingkatkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sistem manajemen mutu yang baru. KAP dapat mengambil pendekatan bertahap untuk pengimplementasian SMM1 hingga berlakunya tanggal efektif. Sebagai contoh, pendekatan ini mungkin memerlukan perancangan dan pengimplementasian kebijakan atau prosedur untuk komponen tertentu dan memulai pengoperasian kebijakan atau prosedur tersebut pada berbagai tahap sebelum berlakunya tanggal efektif. Mau meningkatkan karir, kompetensi di bidang perpajakan, atau sedang mencari pekerjaan yang sesuai keinginan? Sekarang nggak perlu bingung lagi, karena semuanya bisa kamu dapatkan di Brevet Pajak A dan B IAP. Kenapa sih kamu harus pilih Brevet Pajak IAP? Berikut alasannya. Brevet Pajak IAP disupport oleh para praktisi perpajakan
dan akuntan publik yang sangat berpengalaman. Kelasnya online via Zoom bisa diakses dari mana saja. Materi yang dibagikan up to date dan sertifikatnya juga diterbitkan oleh IAPI. Berangkat pajak IAPI dapat diikuti oleh berbagai kalangan loh, mulai dari mahasiswa, akuntan profesional, akuntan publik, dan umum. Banyak banget manfaat yang bisa kamu dapatkan, seperti meningkatkan karir, meningkatkan kompetensi dalam memperkuat jasa perpajakan, mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian sertifikasi profesi CPA, USKP, dan lain-lain. Mempersiapkan akuntan publik yang akan bekerja sama dengan DJP. Meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang perpajakan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar brevet pajak A dan B IAPI sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita dapat hadir secara virtual dalam acara kuliah umum volume 6 pada tanggal 4 April 2026 dengan topik pengenalan profesi akuntan publik dan pengembangan karir di KAP. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Sempurna Bahri,
Dewan Pengurus Nasional IAPI periode 2025 hingga 2029, Ketua Dewan Pengembang Wilayah periode 2025 hingga 2029, Bapak Gideon Adi Sialagan, Komite Disiplin dan Investigasi IAPI, Managing Partner KP Gideon Adi dan rekan pusat, Bapak Handro Cahyadi, Dewan Sertifikasi IAPI, rekan KP Sidarta Wijaya dan rekan, Bapak Sony Devano, Komite Perpajakan IAPI, Pimpinan Cabang KP Jojo Sunarjo dan rekan, dan Bapak Harli Weku, Dewan Pengembang Wilayah IAPI, Manajemen Partner KP Dr. Andas Harli Weku dan Chris Julian. Secara khusus kami juga ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi aktif dari jajaran pimpinan, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Teguh Umar Aceh, Universitas Riau dari Riau, Telkom University Jawa Barat, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wikara Jawa Barat, Politeknik Negeri Manado, Sulawesi Utara, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara. Dan terima kasih juga telah berkenan hadir dan mendelegasikan mahasiswa-mahasiswinya untuk bergabung pada kuliah umum pagi hari ini. Dan tentu saja kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta kuliah umum pada hari ini. Sebelum memasuki acara, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara hari ini berjalan dengan sukses dan lancar. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mendengarkan himne IAPI yang berjudul Amanah Berjaya. Kerja berdasar fakta demi terpercaya.
menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Selanjutnya, izinkan saya untuk menginformasikan ketentuan dan syarat mendapatkan sertifikat pada kuliah umum hari ini. Selama kuliah umum berlangsung, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat Zoom dengan format nama, underscore, universitas, atau instansi. Moderator akan memilih pertanyaan yang telah terkumpul. Sesi tanya jawab akan diadakan setelah presentasi selesai. Materi dan evaluasi dapat dilihat melalui tautan yang telah kami kirimkan di email Bapak Ibu sekalian setelah kuliah umum berakhir. Peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang mengikuti rangkaian acara kuliah umum dari awal hingga akhir dengan minimal 50% dan mengisi evaluasi setelah kuliah umum selesai. Tautan tersebut hanya berlaku sampai dengan hari Senin, tanggal 6 April 2026 pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. E-sertifikat akan disampaikan ke masing-masing peserta paling cepat 14 hari kerja setelah acara selesai melalui email yang sudah didaftarkan di G-Form pendaftaran kuliah umum. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta, kami menghimbau untuk menggunakan virtual background resmi yang telah tersedia pada tautan yang dikirimkan ke alamat email atau melalui kolom chat Zoom. Selain itu, mohon pastikan nama akun Zoom Anda telah sesuai dengan nama lengkap saat pendaftaran. Hal ini sangat penting karena data nama tersebut akan menjadi acuan utama dalam penerbitan e-sertifikat. Ketidaksesuaian nama dapat mengakibatkan sertifikat tidak dapat diproses. Sebelum kita mulai kuliah umum pada hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Umum IAPI, Bapak Tarko Sunario melalui tayangan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Sempurna Bahri, Ketua Dewan Pengembangan Wilayah IAPI. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional IAPI lainnya. Kemudian juga Bapak Ibu perwakilan dari Dewan Sertifikasi, kemudian juga dari Komite Perpajakan atau Komite Dewan yang lainnya dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian juga yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi, dosen, serta mahasiswa dan juga para sivitas akademika yang hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita pada hari ini dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan kuliah umum daring IAPI tahun 2026. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa dan para hadirin terkait dengan tentang IAPI. Institut Akuntan Publik Indonesia ini adalah organisasi profesi akuntan publik di Indonesia yang diberi amanah oleh pemerintah untuk melaksanakan 4 fungsi sebagai asosiasi profesi akuntan publik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. 4 fungsi tersebut adalah: yang pertama, menetapkan standar profesi akuntan publik. Standar ini adalah merupakan acuan pedoman kerja bagi para akuntan publik untuk memberikan jasa, termasuk jasa audit maupun jasa non-assurance lainnya. Yang kedua, IAPI diberi amanah untuk melaksanakan ujian profesi akuntan publik yang kita kenal di IAPI sebagai ujian CPA. Ujian ini menjadi pintu gerbangnya bagi para anak muda, teman-teman semuanya, untuk menjadi akuntan publik di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan. Yang keempat adalah melakukan review mutu
bagi para anggota IAPI. 4 hal ini yang diamanahkan oleh Undang-Undang 5 2011 untuk dilaksanakan oleh IAPI, selain juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain sebagaimana selayaknya sebagai organisasi profesi di Indonesia. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pengembangan Wilayah IAPI serta seluruh pihak yang telah bekerja keras di dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam melakukan sosialisasi masif kepada generasi muda mengenai peran vital dan tanggung jawab besar profesi akuntan publik di Indonesia. Rangkaian kuliah umum yang mengusung tema Kenali Profesi Akuntan Publik, pahami peluang karirnya, dan temukan jalur untuk menjadi CPA. Kegiatan ini dirancang bukan sekedar sebagai forum berbagi ilmu saja, namun juga sebagai upaya konkret IAPI untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menjembatani pengetahuan akademis para mahasiswa dan para hadirin semua dengan praktek nyata yang ada di kantor akuntan publik. Ya. Yang kedua adalah membuka wawasan mengenai luasnya peluang karier di kantor akuntan publik serta jalur formal untuk mendapatkan sebutan sebagai Certified Public Accountant di Indonesia yang merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan izin akuntan publik yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, meningkatkan atensi dan minat mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia agar menjadi akuntan publik yang berkualitas di masa depan. Kemudian yang keempat, memperkuat sinergi dan kemitraan yang erat antara IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik di Indonesia dengan institusi akademik atau university di seluruh pelosok negeri di Indonesia. Lebih dari sekedar mengejar karier, perlu kita pahami bersama bahwa menjadi seorang akuntan publik adalah tentang memegang teguh amanah dan integritas di dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, kebutuhan akan jasa untuk memastikan informasi di dalam laporan keuangan maupun informasi yang lain adalah andal dan akuntabel menjadi fondasi yang utama untuk terciptanya stabilitas pasar modal, pembangunan ekonomi nasional maupun sendi-sendi kehidupan di seluruh aspek di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, melalui program ini, kami ingin menanamkan semangat profesionalisme sejak dini kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami berharap Anda semuanya tidak hanya melihat profesi ini sebagai pilihan pekerjaan saja, tetapi juga sebagai panggilan untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui terciptanya transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan atau hal-hal yang lain yang menyangkut terkait dengan keuangan, perpajakan maupun perekonomian di Indonesia yang tentu saja dengan kontribusi kita semuanya, kontribusi teman-teman mahasiswa di masa depan kemudian juga akan meningkatkan kualitas ekonomi di Indonesia. Melalui sesi materi yang akan disampaikan oleh para ahli dari Dewan Pengurus Nasional, dari Komite Perpajakan, Dewan Sertifikasi, maupun komite atau dewan lainnya di IAPI, para peserta diharapkan akan mendapatkan gambaran yang komprehensif dari prospek karier menjadi akuntan publik, kemudian juga termasuk segmentasi jasa perpajakan, jasa audit, jasa penyusunan laporan keuangan, maupun jasa-jasa lainnya yang dapat dilakukan akuntan publik, termasuk bagaimana untuk
ya mengikuti atau kemudian menempuh ya tahapan ujian CPA di IAPI yang tentu harapannya adalah ujian yang kredibel. Kami berharap dengan kegiatan ini akan menjadi ruang belajar yang mendalam bagi adik-adik semuanya, para mahasiswa, untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan profesional ke depan. Semoga dengan diskusi yang berlangsung pada hari ini akan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem profesi akuntan publik di Indonesia. Rekan-rekan para mahasiswa dan hadirin yang kami hormati, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin semuanya, yaitu adalah bahwa belum lama ini pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2025. Peraturan pemerintah ini adalah merupakan turunan dari Undang-Undang P2SK. Di dalam peraturan pemerintah ini diatur adanya kewajiban bagi para perusahaan, baik yang besar maupun perusahaan yang menengah, termasuk perusahaan yang kecil, ya, untuk menyampaikan laporan keuangan, ya, yang audited atau yang tidak diaudit kepada yang namanya platform bersama pelaporan keuangan di Kementerian Keuangan. Perusahaan yang size-nya cukup besar itu nanti harus diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi bagi perusahaan yang size-nya itu lebih kecil, ya, belum memenuhi ketentuan wajib audit, tetap harus menyampaikan laporan keuangannya kepada platform bersama pelaporan keuangan ini meskipun tidak diaudit, ya. Nah, di dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada platform bersama pelaporan keuangan tersebut harus mematuhi standar laporan keuangan yang diterbitkan oleh komite yang nanti akan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ya, laporan keuangan tersebut disusun oleh perusahaan, ya, disyaratkan setiap perusahaan nanti harus, ya, memiliki staf profesional yang kompeten. Nah, kompetensi dari para staf profesional ini diantaranya dapat dibuktikan, ya, dengan ijazah dari perguruan tinggi atau sertifikasi profesi yang diterbitkan organisasi profesi akuntansi di Indonesia, termasuk sertifikasi dari IAPI maupun piagam register negara akuntan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Ini apabila, ya, perusahaan telah memiliki karyawan yang kompeten untuk menyusun laporan keuangan. Apabila perusahaan tidak memiliki karyawan yang kompeten, di dalam peraturan pemerintah ini juga diberikan opsi untuk menggunakan, ya, jasa profesional, diantaranya adalah akuntan publik di dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga diharapkan dengan pengaturan demikian, ya, laporan keuangan yang disampaikan ke platform bersama pelaporan keuangan ini adalah laporan keuangan yang handal sesuai dengan standar laporan keuangan, yang kemudian nanti laporan keuangan itu akan diolah oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan publik, baik itu di sektor ekonomi maupun di sektor-sektor yang lain, termasuk dalam kaitannya dengan misalnya pencegahan tindak pidana korupsi atau juga misalnya hubungan industrial kekaryawanan. Nah, ini yang nanti diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah terkait pengaturan mengenai platform bersama pelaporan keuangan, diharapkan akan meningkatkan demand terhadap sumber daya manusia profesi akuntan publik maupun profesi akuntan secara keseluruhan. Dengan adanya ketentuan ini, mudah-mudahan demand, ya, atau kebutuhan terkait dengan jasa audit atau jasa penyusunan laporan keuangan atau jasa-jasa terkait lain akan meningkat, sehingga diharapkan nanti akan menarik minat yang lebih tinggi lagi kepada para generasi muda untuk berkontribusi nyata di dalam pengembangan ekonomi di Indonesia melalui peran profesi sebagai akuntan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan
dengan memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa, rangkaian kuliah umum daring IAPI 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, izinkan kami mengundang Bapak Sempurna Bahri selaku Dewan Pengurus Nasional IAPI, Ketua Dewan Pengembang Wilayah periode 2025 hingga 2029 untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Sempurna Bahri, kami persilahkan. Untuk memulai sebuah agenda transformatif bagi calon akuntan publik masa depan, yaitu rangkaian kuliah umum daring IAPI 2026. Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dan antusiasme dari rekan-rekan akademisi serta mahasiswa yang telah bergabung pagi ini, khususnya dari Universitas Teungku Umar Aceh, Universitas Riau, Telkom University Jawa Barat, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wikara Jawa Barat, Politeknik Negeri Manado, Sulawesi Utara, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara. Terima kasih telah mendelegasikan mahasiswanya untuk ikut serta memperkaya wawasan profesional melalui forum ini. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya banggakan, inklusivitas dan sinergi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kehadiran Dewan Pengembangan Wilayah dalam inisiatif bertajuk Kenali Profesi Akuntan Publik, Pahami Peluang Karirnya, dan Temukan Jalur Menjadi CPA. Ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab kami untuk memperluas cakrawala profesi hingga ke seluruh pelosok negeri. Tak lupa saya sampaikan, IAPI adalah satu dari 187 organisasi profesi akuntansi di bawah International Federation of Accountant yang tersebar di 142 negara. Dengan Bapak Ibu menjadi seorang CPA, berarti Bapak Ibu sudah menjadi profesional global citizen yang diakui di 142 negara. Jadi gelar CPA kita ini berlaku di 142 negara di bawah efek. Kami percaya bahwa potensi hebat akuntan publik tidak boleh hanya berpusat di kota besar, tetapi harus merata pemahamannya sampai seluruh kota dan kabupaten di Indonesia agar semua potensi mahasiswa yang ada di Indonesia bisa memahami salah satu peluang karir sebagai akuntan publik. Dalam ekosistem ini, Dewan Pengembangan Wilayah menempatkan diri pada 4 peran krusial. Pertama, garda inklusivitas, memastikan akses pengetahuan profesional melampaui batas geografis, agar setiap mahasiswa memiliki peluang sukses yang setara. 2. Konektor strategis, menjembatani teori di ruang kelas dengan dinamika real yang terjadi di kantor akuntan publik. 3. Sebagai navigator karir, memandu rekan-rekan semua memahami peta jalan menuju gelar Certified Public Accountant Indonesia sebagai standar emas profesionalisme global. 4. Sebagai penggerak sinergi, memperkuat kolaborasi dengan institusi akademik lokal demi mencetak talenta yang kompetitif dan berkelanjutan. Sebagai langkah nyata dari sinergi itu, Dewan Pengembangan Wilayah IAPI terus mengembangkan berbagai program strategis yang dapat langsung dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa. Pertama, Gold Partner Campus. Kami mendorong kampus-kampus di ibu kota provinsi untuk bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan profesi akuntan publik. Melalui status Gold Partner, universitas Anda menjadi mercusuar pengembangan profesional
bagi seluruh wilayah provinsi di sekitarnya. 2. Kerjasama tes center. Untuk mempermudah akses sertifikasi, kami membuka ruang kolaborasi penyediaan tes center resmi di lingkungan kampus. Dengan hadirnya pusat ujian di daerah, jarak tidak lagi menjadi hambatan bagi Anda untuk meraih gelar profesional. Sebagaimana diketahui, sekarang IAPI memiliki 48 tes center di seluruh Indonesia, dengan ada beberapa provinsi yang belum memiliki tes center. Sekitar 20 provinsi ini yang kita dorong. Semoga nanti bisa semua provinsi itu memiliki tes center. Jadi Bapak Ibu tidak jauh untuk melakukan ujian. Yang ketiga, kerjasama brevet. Kami juga memfasilitasi penyelenggaraan program brevet yang terintegrasi yang dirancang khusus untuk memenuhi standar keahlian perpajakan di kantor akuntan publik. 4. Waiver pendidikan profesi akuntansi dan fast track. Bagi mahasiswa dan lulusan, kami menyediakan fasilitas waiver PPAK melalui penyelesaian kurikulum. Jalur khusus ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan pembebasan ujian untuk mata uji tertentu. Sehingga langkah Anda menuju gelar CPA menjadi lebih cepat dan efisien. Saat ini IAPI bekerja sama dengan 15 PPAK di seluruh Indonesia. Dengan lulus PPAK nanti Bapak Ibu tidak harus ujian semua. Jadi ada 10 mata ujian CPA ya. Ada yang bisa tinggal ujian satu doang, yaitu terkait dengan auditing saja, atau ada yang 2 termasuk akuntansi keuangan. Hadirin yang saya muliakan, sepanjang sesi ini kita akan mendapatkan gambaran utuh dari para pakar di IAPI, Dewan Sertifikasi hingga Komite Perpajakan mengenai peran vital akuntan publik dalam menjaga pilar ekonomi bangsa. Anda akan diajak menyelami realita praktis, memahami peluang di bidang perpajakan hingga strategi jitu menempuh CPA pathway. Perlu diingat bahwa profesi akuntan publik bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan tentang menjaga amanah dan integritas. Kami di Dewan Pengembangan Wilayah berharap kegiatan ini menjadi titik balik bagi Anda semua untuk menjawab panggilan profesi demi transparansi keuangan nasional yang berkualitas. Selamat mengikuti kuliah umum ini dengan antusias. Semoga langkah kolektif kita hari ini membawa kemajuan nyata bagi profesi akuntan publik di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Puna Bahri atas sambutan yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu, kami informasikan kepada peserta sekalian ya, mohon maaf Bapak Ibu. Kami informasikan kepada peserta sekalian bahwa IAPI akan memberikan voucher bagi 3 orang untuk penanya terbaik di kuliah umum pada hari ini. Voucher yang akan diberikan yaitu voucher brevet AB IAPI senilai Rp1 juta untuk 1 orang peserta, cashback 50%, ujian sertifikasi tingkat dasar untuk 1 orang peserta, dan voucher CPA Indonesia Academy untuk 1 orang peserta. Panitia akan menyeleksi pertanyaan terbaik dari yang diajukan oleh peserta. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk berinteraksi langsung dengan narasumber. Pengumuman penanya terpilih akan disampaikan di akhir acara kuliah umum. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan sebelum kita memulai kuliah umum pada hari ini, marilah kita menyaksikan CV para narasumber hari ini melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu.
Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Harliweku untuk mengundang narasumber kita dan memandu kuliah umum pada pagi hari ini. Kepada Bapak Harliweku kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sabrina. Apa suara saya bisa didengar? Ya, terdengar Pak. Yang terhormat Bapak Tarko Sunaryo, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional IAPI, yang terhormat Bapak Sempurna Bahri, Ketua Dewan Pengembangan Wilayah IAPI, Bapak Ibu, anggota Dewan Pengembangan Wilayah yang saya hormati, pimpinan perguruan tinggi, program studi akuntansi, dan mahasiswa serta peserta kuliah umum pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Bahagia sekali bahwa hari ini kita semua dapat mengikuti kuliah umum dalam serangkaian kuliah umum yang dilakukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia mengenai pengenalan akuntan publik dan pengembangan karir di kantor akuntan publik. Hari ini kita akan kenali profesi akuntan publik, peluang, karir, dan temukan jalan menjadi Certified Public Accountant. Perkenalkan, saya Harliweku, anggota Dewan Pengembangan Wilayah Institut Akuntan Publik Indonesia, serta Managing Partner Kantor Akuntan Publik Harliweku dan Prislia selaku moderator hari ini. Baiklah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu satu, Bapak Gideon Adi Sialagan, anggota Komite Disiplin dan Investigasi Institut Akuntan Publik Indonesia, Managing Partner Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan rekan. Yang kedua, Bapak Hendro Cahyadi, anggota Dewan Sertifikasi Institut Akuntan Publik Indonesia, rekan Kantor Akuntan Publik Sidarta Wijaya dan rekan. Dan yang ketiga, Bapak Sony Devano, anggota Komite Perpajakan Institut Akuntan Publik Indonesia, pimpinan cabang Kantor Akuntan Publik Jojo Sunaryo dan rekan. Peserta kuliah pagi ini yang saya hormati, mengawali pemaparan para narasumber, ingin sampaikan sebuah pantun. Bunga mawar di taman indah, harum semerbak wangi baunya. Akuntan publik Indonesia, profesi yang mulia, bekerja secara profesional terpercaya. Baiklah, hadirin yang saya hormati, kita mulai saja sesi pemaparan pada pagi hari ini. Sebelumnya, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat melakukan melalui chat Zoom dengan mencantumkan nama dan peserta berasal dari mana. Kepada Bapak Gideon Adi dipersilakan untuk membawakan materi mengenai prospek karir sebagai akuntan publik. Kami persilakan Pak Gideon Adi. Terima kasih Pak Heruweku. Apakah suara saya kedengaran Pak? Cukup jelas Cukup jelas ya Pak ya. dan Ya, semangat. selamat siang bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap sehat di kuliah umum pagi hari ini. Walaupun hari Sabtu yang biasanya digunakan untuk jalan-jalan, hari ini kita gunakan untuk refreshing juga ya, untuk mengenal profesi akuntan publik. Izinkan saya sebagai perwakilan dari IAPI pada kali ini akan menyampaikan kuliah umum mengenai profesi akuntan publik. Terima kasih buat Pak Tarko tadi yang sudah menyampaikan sambutannya. Terima kasih juga kepada senior saya nih, Pak Sempurna Bahri, anggota DPN sekaligus jadi Ketua Dewan Pengembangan Wilayah. Terima kasih atas inisiatif untuk memperkenalkan IAPI ke dunia kampus. Nanti dari teman-teman sekretariat membantu saya untuk
share screen ya. Lanjut, next slide ya. Nah, kalau hidup kan kita harus memilih, termasuk profesi yang akan kita geluti nanti apa. Kita juga harus memilih dan harus kita putuskan kita mau kemana. Next ya, next slide, next slide. Oke, ini termasuk setelah kita lulus, kita mau jadi apa? Ini harus keputusan penting yang harus kita buat dalam hidup kita. Ini kalau orang tua kan akan selalu bertanya kepada anaknya nih, kamu nanti kalau udah besar menjadi apa? Kira-kira seperti itu. Oke, next. Oke, ini ada pertanyaan yang selalu datang kepada kita dalam memutuskan kita nanti mau jadi apa. Jadi ada 5 W, ada 1 H. What, where, when, why, who, and how. Bagaimana kita dalam membuat keputusan. Kita harus banyak pertimbangan juga. Next. Oke, kita akan disuruh untuk memilih. Artinya, dari diri kita sendiri kita harus, dalam berkarir kita harus memilih nih. Apakah kita menjadi seorang karyawan? Apakah kita sebagai seorang business owner, entrepreneurship, pengusaha. Dan masing-masing ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Next, please. Oke. Kalau kita mau menjadi pekerja, ada kelebihannya. Yang pertama, gaji tetap tiap bulan. Ya kan, jadi kita nggak usah susah-susah untuk mikirin apakah bulan depan kita gajian apa enggak. Fixed income selalu ada tiap bulan. Kemudian yang kedua, risiko kerugian itu kecil. Karena kita bekerja di perusahaan orang, bukan punya kita sendiri. Jadi nggak mungkin kita rugi kan, karena kita mendapatkan imbalan dari pekerjaan kita. Kemudian jalur karir kita jelas, sistem kerja sudah ada, karir path-nya ada dalam suatu perusahaan. Kemudian yang keempat, dapat tunjangan, fasilitas, dan benefit yang lain yang dijanjikan oleh perusahaan. Kemudian yang kelima, bisa fokus kerja tanpa harus mikirin strategi bisnis. Kita cuma bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh atasan kita. Ya. Itu. Kemudian kekurangannya. Hidup seperti monoton ya. Jam 8 ke jam 5 atau ada juga perusahaan yang jam 5 ke jam 6. Jadi itu aja. Day to day kita menghabiskan waktu. Apalagi kalau kita di Jakarta ya. Tinggal di daerah sekitar Jakarta yang macet. Kita pagi-pagi harus bangun, kemudian berangkat kerja, jam 8 harus sudah nyampe di kantor, jam 5 tank, go, kita harus pulang. Kemudian yang kedua, kreativitas terbatas, karena harus ikut sistem dan SOP yang sudah diatur dalam suatu perusahaan, yang sudah ada dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, target dan tekanan dari atasan bisa membuat kita pusing, burnout. Ya, target gitu ya. Selalu kita dituntut untuk memenuhi target. Kemudian pekerjaan sering terasa rutin dan kurang tantangan baru. Ya jelas ya, rutinitas day to day. Itu aja yang kita kerjakan setiap hari. Kemudian yang kelima, waktu buat keluarga, me time atau explore hal baru sering kali tidak ada. Kecuali kalau kita cuti ya. Nah, itu aja yang mungkin yang bisa kita ambil supaya kita bisa bepergian dengan keluarga dan saudara dan lain-lain. Kemudian masa kerja kita kan terbatas dalam satu perusahaan. 30 tahun kurang lebih. Setelah itu kita kemana? Setelah itu pensiun. Pensiun kan akan membuat kebiasaan yang lama akan kita tinggalkan. Kadang-kadang orang sering mengalami post power syndrome. Artinya tadinya dia di perusahaan itu contoh sebagai manajer yang dihormati punya banyak staf, setelah pensiun dia nggak punya staf.
Nah, ini sering terjadi post power syndrome. Banyak orang yang juga yang dalam kondisi kesehatan cepat down karena sebelumnya dia tiap hari harus bekerja, tiba-tiba tidak ada aktivitas, bingung dia mau kemana. Itu ya. Itu kekurangannya. Kemudian kita kalau menjadi pengusaha, kalau kita menjadi pengusaha, apa sih kelebihannya? Yang pertama, penghasilan tumbuh seiring dengan perkembangan usaha dan reputasi kita. Jelas. Jadi semua return yang kita dapat itu semuanya murni karena usaha dari kita. Kita kerja keras, kita dapat hasil. Kita malas-malas, gak dapat hasil sama sekali. Beda kalau kita sebagai pekerja. Rajin malas, tetap dapat gajian. Tetap gaji tiap bulan. Itu ya. Kemudian dari sisi waktu, kita lebih fleksibel. Bisa mengatur ritme sendiri. Artinya, secara waktu kita merdeka. Freedom dari waktu. Kita nggak bisa diatur. Kita yang mengatur waktu kita sendiri. Mau kerja hari ini. Pagi-pagi dini hari bisa. Sampai malam bisa. Terserah kita. Sesuai dengan target kita. Kita sendiri yang menentukan. Kemudian usaha bisa berkelanjutan atau diwariskan ke generasi. Ke anak kita, ke cucu kita. Kalau usaha yang kita bangun sendiri. Yang keempat, saat usaha makin besar, fokusnya lebih besar ke strategi dan kebijakan. Artinya kita tidak mengerjakan hal-hal yang cukup teknis gitu ya. Jadi keputusan-keputusan strategis saja yang kita akan terlibat. Yang kelima, kita bisa aktif bersosialisasi dan membangun relasi yang luas, networking, karena tentunya seorang pengusaha itu akan bisa sukses kalau dia bisa membangun jaringan. Karena dari jaringan inilah dia bisa meng-create bisnis. Ya, sama dengan yang nomor 6 tadi ya. Networking antar lintas profesi dan industri. Dan yang ketujuh, ini nggak ada usia pensiunnya ya. Selama kita kuat, selama kita bisa masih sehat, kita bisa tetap berkarya, bisa tetap bekerja sesuai dengan jalur yang kita atau bisnis yang kita kerjakan. Seperti saya katakan di atas tadi, bahwa ini juga ada kekurangannya, tidak semuanya kelebihan. Kalau seorang pengusaha itu ada kekurangan, tetap ada kekurangan. Pertama yang pasti risiko ya. Orang kan banyak bilang high risk, high return. Dan mungkin ini juga kali yang diaminin oleh banyak pengusaha-pengusaha yang memutuskan akhirnya menjadi pengusaha. Banyak juga pekerja yang tadinya dia bekerja, tetapi kemudian setelah dia menyadari, dia lebih memilih menjadi pengusaha. Wira swasta, jadi kontraktor. Banyak pekerja yang tadinya dia bekerja, akhirnya dia memilih untuk keluar, pensiun dini, mulai usaha sendiri. Kemudian nomor 2, karir dibangun dari reputasi, bukan jabatan, sehingga lebih personal dan bermakna. Artinya ini lebih personal kita membangun. Yang ketiga, perlu sertifikasi profesional sebagai bukti kompetensi dan kredibilitas kita. Ini terutama bidang jasa ya. Perlu kompetensi supaya kompetensi kita inilah yang kita jual. Jadi kita harus juga susah payah juga untuk mendapatkan kompetensi ini. 4, butuh waktu 3-5 tahun untuk mencapai stabilitas, tapi hasilnya sepadan. Jadi tetap butuh waktu ya. Butuh waktu untuk menjadi sukses. Enggak semata-mata begitu kita memulai bisnis langsung berhasil. Memang ada 1-2 yang langsung ya, karena dia sebelumnya sudah mendapat pengalaman, bisa melihat orang, terutama yang generasi yang kedua yang melanjutkan bisnis-bisnis dari orang tuanya atau keluarganya. Yang kelima, harus punya mindset growth, jual ide, bangun relasi, dan adaptif. Kemudian perlu terus update ilmu dan ikut continuous professional education. Ini tentunya bagi yang profesional ya. Jasa-jasa yang profesional membutuhkan sertifikasi tetap, sertifikasi yang relevan. Kemudian membangun sistem kerja sendiri, namun ini berarti memiliki kendali penuh atas arah usahanya. Gitu ya.
Nah, kemudian sektor-sektor apa saja sih? Kita ada pilihan ini, sektor ada yang sektor pemerintahan menjadi pegawai negeri sipil, ada sektor swasta, ya. Ada juga orang yang memilih lebih stabil, pilih jadi PNS, bekerja di BUMN, instansi pemerintah, kerja di Pemda, BUMD. Tapi ada juga orang yang memilih untuk bekerja di sektor swasta. Sektor swasta ini ada yang PMDN, ada juga yang PMA. Ini lagi-lagi pilihan. Kalau saya sendiri, dari awal saya lulus kuliah, belum pernah terpikir untuk menjadi PNS. Karena kenapa? Karena PNS itu di mata saya, di samping gajinya kecil pada saat saya lulus ya. Kalau sekarang kan udah besar. Begitu ya Pak Harli ya. Saya kalau kuliah daring begini karena interaksi agak kurang, jadi kadang-kadang harus selalu menyapa nih, terutama yang disapa itulah moderatornya paling Ya, tidak. cocok, Pak. Ya Pak, karena kalau interaksi nanti agak-agak ngantuk gitu loh Pak. Gitu Pak ya, jadi saya dulu waktu lulus tidak memilih itu untuk menjadi PNS. Nggak ada kepikir sama sekali. Jadi lebih kepada sektor swasta, nanti dari sektor swasta yang tentunya menghasilkan Pak, yang menghasilkan cepat uang. Kalau akuntansi, hampir semua perusahaan membutuhkan jasa akuntansi kan Pak, jasa akunting. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terutama rekan-rekan mahasiswa di sini bisa dipikirkan juga nanti untuk menjadi seorang akuntan. Dan itulah tujuan dari kuliah umum ini ya Pak ya. Iya, supaya nggak Memberikan ragu-ragu, Pak Adi. pemahaman bagaimana seorang akuntan itu bekerja, bagaimana mencapai gelar CPA, dan apa aja yang bisa dikerjakan oleh seorang CPA tersebut. Oke, kemudian line of business owner. Nah, ini dia nih. Umum dan profesional. Ini yang tadi yang saya bilang. Kalau profesional itu harus mendapatkan sertifikasi. Ya. Kalau yang umum, kalau untuk menjadi seorang kontraktor, mungkin tidak perlu sertifikasi khusus ya. Buka toko, perdagangan, F&B, kemudian jasa perorangan, pertanian, industri kreatif. Ini kalau saya bicara industri kreatif, saya teringat ini nih yang lagi hits ini mengenai industri kreatif. Ada seorang pelaku industri kreatif yang dituntut karena markup anggaran katanya. Kalau mungkin rekan-rekan mahasiswa, kemudian dosen yang ikut kuliah ini pernah atau melihat di YouTube-nya tuh, Amsal Sitepu kalau nggak salah di daerah Karo sana, dia pelaku ekonomi kreatif, katanya memarkup anggaran sehingga dituntut penjara, kan? Sampai-sampai ke DPR nih, RDP ke DPR yang menyatakan dia tidak bersalah, dan terakhir saya ikutin sih dia dibebaskan. Kemudian untuk profesional nih, pertama akuntan publik, konsultan pajak, kuasa hukum, appraisal, konsultan manajemen, aktuaris, lawyer juga ada. Ya lagi-lagi kita harus memilih juga ya, kita mau jadi apa. Nah, dalam kuliah umum kali ini kita akan memperkenalkan akuntan publik. Akuntan publik sebagai salah satu jasa profesional ya. Nah, apa aja jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan publik? Yang pertama, jasa assurance. Dan yang kedua, selain assurance ya. Ini ada di standar, ini ada di undang-undang yang mengatur, undang-undang mengenai akuntan publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan turunannya PP 20 Tahun 2015. Jasa asuransi itu meliputi apa aja? Yang pertama, audit atas informasi keuangan historis. Ini pasti standarnya apa? SA. Kemudian yang kedua, jasa review atas informasi keuangan historis. Dilaksanakan berdasarkan ada standarnya juga. Namanya SPR, Standar Perikatan Review. Kemudian jasa assurance lainnya, selain yang A dan B. Standarnya apa? Pakai SPA.
Yang keempat mestinya ada satu lagi nih, jasa investigasi. Ya, Ya, ada betul, jasa jasa investigasi. investigasi. Jasa investigasi terdiri dari apa sih? Satu, pemeriksaan investigasi. Yang kedua, penghitungan kerugian. Yang ketiga, jadi saksi ahli nih di pengadilan kalau kita bersidang. Standarnya apa? SJI namanya, standar jasa investigasi. Jadi ada 4 ya, selain ABC ini ada yang keempat nih. Satu, yaitu jasa investigasi tadi. Seseorang yang melakukan jasa investigasi harus tersertifikasi. Gelarnya namanya Certified Financial Investigator. Itu dari IAPI juga. Jadi dia harus CPA dulu, baru kemudian ambil CFI. Gitu ya. Nah, jasa yang C ini yang akan kita elaborasi lagi. Jasa selain assurance itu apa sih? Oh sorry, yang tadi kan ada assurance, yang kemudian yang kedua yang kita bahas adalah jasa selain assurance. Yang pertama konsulan pajak, kemudian ada advisory, kemudian M&A, merger and acquisition, kemudian ada advisory untuk industri spesifik dan perencanaan strategis dan operasional. Ini waktu saya berapa lama Pak Heru? Heru aku. Bapak Jadi nanti Pak Gideon diberi waktu 30 menit. 30 Sekarang menit ya. ya, kurang lebih Bapak sudah menggunakannya kurang lebih 10 menit lah. Oke, ya ya. Berarti 20 menit lagi ya. Saya sih lebih suka sebenarnya interaksi ya, karena ini kan mestinya slide-nya juga bisa dibaca nih ya. Oke, next ya, coba next ya. Oke. Oke. Nah, ini contoh adalah contoh services atau jasa-jasa yang diberikan atau di-provide oleh satu kantor akuntan yang sudah berkembang lah ya. Nih, yang pertama, strategi consulting, terdiri dari corporate strategi dan lain-lain, itu bisa di bawah sampai ke bawah bisa dibaca ya. Kemudian corporate